Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan dan diberkahkan rezekinya, disalurkan putra putrinya. Tetap semangat dan terus berkarya ya teman-teman, walaupun memang sekarang sering turun hujan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya memparalel transistor final ya teman-teman. Tepatnya bukan bagaimana caranya memparalel transistor final ya teman-teman, mereview saja, karena ini memang transistor final yang saya paralel ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi ingin menjelaskan saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya bagi pemula seperti saya sendiri ya teman-teman, karena saya bisanya juga dari belajar otodidak teman-teman, tidak belajar secara formal ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, tapi jangan lupa tonton video saya sampai habis, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Nah, mengapa sih transistor final itu harus diparalel ya teman-teman? Karena untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan output daripada amplifier itu sesuai keinginan kita ya teman-teman, dengan catatan tanpa mengesampingkan komponen-komponen yang lain teman-teman ya, seperti kit drivernya, kemudian power supply-nya gitu ya, kemudian speaker yang kita gunakan nanti berapa in gitu ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja. Pada kali ini, pada rakitan saya ini, saya menggunakan transistor final yaitu merek Toshiba teman-teman, 2SC5 2000 dengan pasangannya yaitu 2SA1943. Nah, menurut database-nya ini sepasang transistor final ini mampu mengeluarkan output daya sebesar 150 watt teman-teman. Jadi satu pasang ini bisa mengeluarkan daya sebesar 150 watt. Ini kanan kiri ini sepasang. Nah, ini hitungan maksimal kalau transistor final yang digunakan ini adalah orisinil ya teman-teman. Kadang-kadang kita belinya itu pilih yang abal-abal teman-teman ya, pilih yang ini ya. Mudah-mudahan tidak ya, kalau beli yang orisinil ya teman-teman, walaupun harganya rada mahal sedikit, tapi hasilnya dan kualitasnya terjamin, hasil suaranya mantap gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita perhitungkan misalkan minimalnya saja, misalkan ini satu pasang transistor final Toshiba ini menghasilkan 100 watt, misalkan ini saya menggunakan 5 pasang, 1 2 3 4 5, berarti mampu mengeluarkan daya sebesar 500 watt. Nah, tapi kalau dayanya ini maksimal berarti 150 watt kali 5 berarti mampu mengeluarkan output sebesar 750 watt teman-teman. Tuh ya. Nah, ini sudah lumayan bagus gitu teman-teman, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan sound system, untuk kebutuhan di outdoor yang bersifat kecil-kecilan gitu ya teman-teman, misalkan mengadakan acara ulang tahun kecil-kecilan atau pengajian kecil-kecilan gitu, walaupun di luar ruangan tapi suaranya sudah mantap gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Langsung saja bagaimana caranya teman-teman. Nah, ini jadi pada kaki basis, pada transistor final ini, ini ada kaki basisnya, kaki basis, kaki kolektor, kaki emitor. Tiap kaki-kaki ini kita paralel ke transistor ke yang lainnya ya. Dari transistor pertama ya, kaki basisnya kita paralel ke kaki basis transistor kedua, kemudian kaki basis transistor ketiga,
keempat, kelima gitu. Kemudian begitu juga kaki kolektornya, kita paralelkan ke kaki kolektor transistor kedua, ketiga, keempat, dan kelima gitu. Kemudian untuk pasangannya juga seperti itu. Untuk 2SA1943, ini kaki basisnya, kaki kolektornya, ini kaki emitornya. Sama seperti tadi, kaki basisnya kita paralelkan ke kaki basis transistor ke-1, kaki basis transistor kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Untuk kaki kolektornya juga sama, kita paralelkan dari kaki kolektor transistor ke 1, kemudian kaki transistor kedua, kaki kolektornya, kaki kolektor transistor ketiga, keempat, kelima gitu. Adapun untuk kaki emitor, ya, ini harus kita paralelkan ya, dari transistor final ke pasangannya gitu ya. Kemudian kita paralelkan ke kaki transistor kedua, emitornya, bagian emitor ya, kemudian ketiga, keempat, dan kelima gitu, dengan melalui kita hubungkan dulu pakai resistor kapur teman-teman ya. Pada kaki emitor ini kita pasang transistor kapur dulu dengan berukuran bertahanan 5 watt 5 ohm ya. Nah, di sini saya menggunakan 5 watt 47 ohm, bisa saja gitu ya teman-teman. Kemudian untuk pasangannya juga sama, kaki emitornya kita pasangkan dengan kaki resistor kapur 5 watt 47 ohm atau 5 watt 5 ohm bisa. Kemudian kaki ujungnya yang satunya kita sambungkan jadi satu, kemudian kita paralelkan ke transistor yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu teman-teman. Mudah sekali ya. Nah di sini ada pertanyaan, kenapa di sini saya kaki basis tidak menggunakan resistor dulu, tidak menggunakan tahanan 10 ohm. Nah, biasanya ada yang menggunakan tahanan resistor 10 ohm, tapi di sini saya tidak menggunakan ya. Yang menggunakan biasanya dengan maksud dan tujuan, yaitu apabila terjadi short pada komponen yang lain, itu tidak mengakibatkan kerusakan pada transistor final ya, tidak mengakibatkan kerusakan pada transistor final. Nah, tujuannya seperti itu. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu, ketika terjadi short pada komponen yang lain ya, kemudian merembet ya, kemudian sebelum kena ke transistor final ini memang benar, yaitu resistornya yang resistor sebesar 10 ohm tadi memang gosong alias terbakar ya teman-teman. Setelah dicek usut punya usut, ternyata tidak hanya resistornya saja, ternyata transistor finalnya juga ikut kebakar, ikut rusak. Oleh karenanya hati-hati saja. Maka kemudian saya putuskan dalam memparalel transistor ini saya tidak menggunakan resistor 10 ohm. Itu kira-kira teman. Nah, karena itu juga sudah menjadi resiko ya teman-teman, sudah menjadi resiko sebagai teknisi di dalam merakit power amplifier itu apabila rusak daripada transistor final, salah satunya dari sepasang ini, salah satunya ada yang rusak ya, sepasang kanan kiri ini apabila ada yang putus atau terbakar salah satu, resikonya kalau kita beli ke toko ya nggak ada yang jualan cuman satu biji gitu ya, cuman sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja, tidak ada ya, harus kita belinya juga sepasang dengan harga yang normal gitu teman-teman. Itu kira-kira cara memparalel transistor final teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi yang mengupload video ini, itu bagi saya sendiri mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Nah lain kali
nanti saya akan mengupload bagaimana cara menyambungkan ke kit drivernya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.